Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi juga kepada Bu Erlina dan Bu Yeni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang cukup menarik dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Timur, yaitu mengenai perkembangan perdagangan Cina, lebih tepatnya mengenai jalur sutra. Lalu, apa sih jalur sutra itu? Yuk kita simak pembahasannya. Jalur sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan dunia barat, terutama dengan Romawi. Jalur sutra ini terbentuk pada masa dinasti Han atas usul jenderalnya yaitu Changxian pada tahun 130 sebelum Masehi. Jalur sutra ini terbentuk sebagai cara alternatif bangsa Cina untuk menjalin kerjasama dengan dunia luar. Hal ini dikarenakan letak geografis Cina yang terhimpit oleh negara-negara besar, sehingga Cina memanfaatkan pegunungan Himalaya sebagai jalur perdagangannya. Lalu, kenapa dinamakan jalur sutra ya? Penamaan jalur sutra ini mengacu pada komoditas utama perdagangannya, yaitu kain sutra. Kualitas sutra yang dimiliki oleh bangsa Cina sangatlah baik, sehingga Cina disebut sebagai tanah sutra atau Ceres. Jalur sutra ini terdiri atas dua rute, yaitu rute daratan dan juga rute lautan. Rute ini digunakan dengan silih berganti karena menyesuaikan dengan cuaca, kemudian menyesuaikan dengan situasi dan kondisi rute. Karena nyatanya, jalur ini rawan akan banit, yang mana dapat mengancam keselamatan para pedagang. Pada jalur sutra ini terdapat kota besar, yaitu Samarkand di Uzbekistan, yang mana menjadi tempat berkumpulnya para pedagang Cina dan juga rute utama sebelum meneruskan perjalanan ke Eropa. Nah, setelah kita mengetahui sejarah mengenai jalur sutra, kira-kira bagaimana ya jalur sutra pada masa sekarang? Jalur sutra yang dulu dilalui oleh unta atau kuda sekarang sudah berganti dengan dibangunnya jalan kereta api pada tahun 2011. Dengan begitu, waktu perjalanan dari Cina menuju Eropa hanyalah memerlukan waktu selama 18 hari. Yang kemudian, jalur ini dinamakan sebagai jalur sutra modern. Jalur sutra modern ini tidak hanya berfokus pada komoditas perdagangan saja, melainkan sudah menjalankan berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek One Belt One Road atau lebih dikenal dengan nama proyek Obor. Proyek Obor merupakan program investasi yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur. Proyek Obor bertujuan untuk mempromosikan konektivitas benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan adanya konektivitas tersebut, Cina ingin membangun dan memperkuat kemitraan di antara negara-negara di sepanjang jalur proyek Obor. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proyek Obor ini adalah untuk meningkatkan integrasi regional, perdagangan, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena dengan adanya jalur ini, maka akses dalam perdagangan internasional dapat dipermudah. Proyek Obor ini memiliki dua jalur. Yang pertama ialah jalur berbasis darat, yang mana menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Barat. Lalu yang kedua adalah jalur berbasis laut, yang melintasi pantai selatan Cina, Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Wah, ternyata proyek ini sangat besar ya. Ditambah lagi, jalur yang dilewatinya sangat panjang. Pantas saja proyek ini dinamakan jalur sutra modern. Bahkan, Indonesia sendiri bekerja sama dengan Cina dalam proyek ini. Sudah banyak fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun berkat investasi dari proyek Obor ini. Fun fact-nya adalah, proyek Obor ini lebih dipilih oleh Indonesia dibandingkan proyek lain yang diajukan oleh Jepang. Maka besar kemungkinan bahwa proyek Obor ini akan mengembalikan kejayaan atau puncak keemasan jalur sutra seperti pada masa dinasti Tang saat itu. Bahkan sepertinya kejayaan itu sudah mulai tampak, yang mana menjadikan Cina sebagai negara adidaya baru. Wah, keren banget ya.
Nah, gimana nih videonya? Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan banyak manfaat dan juga dapat menambah wawasan baru ya. Oleh karena itu, saya Rafina Juliantini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.